Sehebat apapun kita, sekeren apapun kita, sukses apapun kita, kalau kita masih menggores hati orang tua kita, itu semuanya sia-sia. Tapi nyaman seperti ini kan? Iya, memang aduh luar biasa ini mah, nyaman banget asri. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Gelis kan Mama Abi mas? Udah berat lagi kasep batu. Iya, ganteng. Iya, imut. Imut sedikit amit. Kecerita tiba-tiba ada anak kecil sepantaran saya namanya Deden. Den, lu masih hidup gak Den? Kang Deden di mana ya? Kang Deden. Dia namanya Deden, dia orang Bandung. Orang Bandung. Waktu itu punya kisah yang sangat memilukan sama saya, dan sampai sekarang belum pernah ketemu lagi. Mungkin nonton nih. Ya, mudah-mudahan. Jadi pokok nama Billy Ayanu kenal, yang lagi di Timur Tengah nih, namanya Ibu Hartati dari Kampung Cogreg. Tolong disuruh pulang. Anak duluan gitu. Ya, mudah-mudahan. Si Mama oke rindu gitu, nyarai hiji-hiji nah si Mama mah. Anak. Oh, jadi nami Ucuy Cihuy teh aslinya eta? Si Ucuy di dunia terbalik kan ceritanya si Ucuy teh kisahnya sedih. Karena menceritakan bahwa orang-orang pada berangkat ke Saudi, tulang punggung menjadi tulang rusuk. Tulang rusuk. Jadi istri anu menjadi tulang punggung pergi ke Arab. Nah anak bapak jadi di rumah. Ya seperti di daerah kita banyak ya kan. Betul. Ya emang seueur di Jawa Barat khususnya seueur pisan di Cianjur. Bahkan Bibi Abdi Rai nama mas sampai sekarang hilang. Sudah 25 tahun tidak kabar berita. Di Saudi. Mohon. Di Arab mana Saudinya di? Duka. Teterang. Kapungkur teh kabar. Kapungkur teh nya mamah terakhir nate nyarioskeun teh kaburnya di ada malah. Dunung anu pertama. Namina saha? Ibu Hartatinya. Ibu Hartati. Tos gaduh dua murang kali nu hiji tos gaduh murang kali tos minantua tos minantuan tos incuan. Dugi tos 25 tahun. Masya Allah. Gara-gara dunia terbalik. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Suka ya anu nonton. Enggak, ini kebanyakan penonton dari Timur Tengah. Bahkan ada sebagian yang saya pernah menemukan ada 2-3 orang yang hilang dari Timur Tengah. Alhamdulillah. Sampai ada yang 30 tahun, ada kan namanya 25 tahun. Dengan video ini mudah-mudahan bertemu kembali. Amin. Jadi pokok nama Billy Ayanu kenal, yang lagi di Timur Tengah nih, namanya Ibu Hartati dari Kampung Cogreg. Tolong disuruh pulang. Anak duluan gitu. Ya, mudah-mudahan. Si Mama oke rindu gitu, nyarai hiji-hiji nah si Mama mah. Jadi teh Raka Akang. Rai Mama. Oh, Rayina. Bibi Abdi di Rai Mama kandung. Yang jadi penasaran perjalanan sebelum jadi artis itu. Nah, pengen tahu ceritanya nih. Gimana nih? Panjang pisan mun dilalakonkeun banyak dilalakonkeun. Durasi nanti kedah nyukupkeun durasi anu sekitaran 7 jam lah. Aduh. Seepkeun atuh Kang. Garis besarnya aja, garis besarnya. Inti nama anu pada inti daripada inti ya inti daripada inti meureunan abdi tiasa asup TV tiasa janten seperti sekarang. Mohon semuanya berkat doa wanita hebat yang ada di pintu sana dan bapak saya yang ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Doa ibu itu ada benar. Pokoknya luar biasa. Jadi pada inti nama perjuangan saya mah cuma 10%, perjuangan yang 90%-nya betul. Doa ibu. Perjuangan orang tua mendidik saya seperti ini dan mendoakan saya sampai titik sekarang. Alhamdulillah. Banyak yang bilang, si Cuy teh artis sekarang mah ada di TV artis ibu kota. Padahal mah profesi eta mah. Profesi laras. Abdi pekerjaan ana di dunia seni sami we sareng akang-akang gitu nya. Awal perjuangan. Perjuangan Abi berangkat di dieu teh. Emang bener jualan cilok gitu. Awal di dunia nyata jualan cilok, Kang. Jadi jualan bener. Pernah. Jualan cilok. Pertama sebelum ke film dulu ya. Sebelum ke film dulu saya jualan cilok. Jualan cilok itu Abi masuk poho tahun euy. Ya, pokoknya mah jualan cilok aja. Inti nama Abdi pernah jualan cilok di daerah Cianjur Kota di Tetanggung.
Dipikul gitu. Dipikul harga masih kene 100 perakan. 100 perak tahun sabaraha. Pokokna mah abdi kabagian cilok batina teh salawe 25 kita tanggung 25 salawe perak rupiah 25 perak eta batina itu teh bati. jadi store teh 75 perak itu teh. Tapi waktu zaman itu mah uang segitu besar. Ya alhamdulillah lah waktu itu. Terus pernah icalan somai di Serang Banten. Somai pernah, terus bakso goreng di Serang Banten, Tanjung Priuk pernah jualan bakso. Dan lamun dicaritakeun panjang nama anu sedih nama pertama tahu Jakarta. Sebelum jualan cilok, sebelum jualan apa-apa, pertama tahu Jakarta teh dijual. Dijual gimana dijual? Iya ya. Waktu rumah belum di sini, di kampung di sana di kampung Jitugu, ada orang yang nyari untuk jadi pembantu. Ya betul. Jadi kayak agen gitu. Kayak agen gitu. Mama inget tuh was wing dibawa ke Jakarta nya. Jadi cerita nanti si bapak-bapak teh datang kalau mau cari buat yang kerja di Jakarta katanya gitu kan. Akhirnya saya teh ikut. Katanya mah gajinya 600 waktu itu 600.000 gawena di ruko. Ternyata saya dibawa ke Jakarta dimasukin ke apa coba? Ke Yayasan Penampung Tenaga Kerja Rumah Tangga. Manehana mah geus dibayar mah ini. Tos we ini. Ini seolah-olah dijual dong. Betul. Maneh ini dan akhirnya singkat waktu saya ditampung di sana sekitaran 4 hari dicokot we ku orang Chinese. Nya. Jeung di milih nanti siga milih naon? Nya. Itu yang itu umur berapa tuh? Mana siga milih hayam penciteun cek aing teh. Betul. Punten kasar. Akhirnya dipilih abdi dimasukin ke sebuah restoran. Restoran bakmi di Jakarta. Saya nanya, ini daging apa? Ini daging sapi. Yang kerja cuma 2 orang. Singkat cerita kerja sampai 4 hari. Saya kecurigaan nih. Akhirnya pada sore ada yang ngirim daging tuh. Angkutin daging. Diangkutan daging tina mobil. Saya nanya ke supir, Pak, ini daging apa? Ini daging babi deh. Anjir, orang makan daging. Pasti kaget. Sedih Kang Abi nangis. Ya, Abi nangis di situ. Dan saya teh muslim atuh saya tahu daging bagong mah haramnya. Nya betul. Tidak boleh dimakan tapi ngeunah sih. Emang ngeunah. Dan namanya kita terang apa? Singkat cerita nangis di situ bagaimana caranya pengen pulang, izin saya tidak dipulangin. Karena dari yayasan yang kerja dari yayasan 3 bulan itu keluar gerbang pun nggak boleh. Keluar gerbang pun boro-boro pengen pulang. Akhirnya singkat cerita tiba-tiba ada anak kecil sepantaran saya namanya Deden. Den, lu masih hidup ya Den? Kang Deden di mana ya? Deden. Dia namanya Deden, dia orang Bandung. Orang Bandung. Waktu itu punya kisah yang sangat memilukan sama saya dan sampai sekarang belum pernah ketemu lagi. Mungkin nonton nih. Mudah-mudahan. Nonton. Saya udah bikin videonya juga tuh. Dan akhirnya diceritakan waktu itu datanglah dia. Ditanya sama saya. Kang, dari mana? Saya dari Bandung. Oh, Sundanya? Ya Sunda. Akhirnya ngobrol Sunda. Cite. Mana daek ka di dieu? Nya kapaksa we urang udah hayang gawe cenah ti yayasan cenah. Cek urang teh di dieu mah daging bagong hungkul. Daek teh cing ada daging bagong. Nyamung cenah da urang mah Islam. Sarua urang ge mung. Pasti. Kumaha carana cek urang teh urang keluar ti dieu tapi urang ulah balik deui ka yayasan. Dan singkat cerita waktu itu hari Kamis atau hari Jumat waktu itu. Hari Sabtu kalau nggak salah. Dia baru sehari di situ. Lagi sore jam 4 kita lihat gerbang yang tingginya sekitar 5 meter. Den, kamu bisa gak naik ke gerbang itu? Kata dia bisa lah. Ya udah, kita nanti kabur naik gerbang. Dikitukan gue saya. Serius? Ayo serius. Dan akhirnya sore-sore wadahan baju pakai sepatu kabur Kang saya sama Kang Deden itu kabur lompat dikejar naik ke pagar 5 meter Kang aya 5 meter
turun ke bawah itu hampir setengah loncat gitu Nya. kabur lompat jam 5 sekitaran eureun teh geus poek. Begitu sudah berhenti di jalan haus Kang, jalan lagi sampailah jam 8 malam. Kita udah nggak kuat lapar tuh. Den beli cai nah ada orang mah tuh boga duit cik Deden teh. Ari mana sarua orang itu boga duit cik teh. Terus ngajak kabur tuh boga duit cek mana itu. Jadi alhasil saya sama Deden ini orang Bandung tidak megang duit 1.000 acan. Sepeser pun tidak megang. Dan lagi jalan kaki di situ. Punten mun saya sedihnya. Karena saya sok hayang nangis tapi poho lagam nangisnya kumaha. Lagam lain nangis itu mah drama. Poho nadana begitu cerita gitu. Poho nada. Dan singkat cerita di situ kumaha carana urang supaya balik. Si Deden ngomong urang minta. Ngemis Kang. Minta. Ya. Dan dari situ jalan minta Kang. Saya belum makan gitu kan. Dan alhamdulillah gak ada yang ngasih satu orang pun. Dan murun make jaketnya mau sepatu murun jakremnya mau tas gitu. Setil lah gitu dangdang. Style lah gitu, style kampung. Alhamdulillah. Dan ya udah sekitaran jam 9 jam 10-an naik ke atas penyeberangan. Di situ udah kita nangis berdua Kang gini. Nangis berdua gitu. Turun lagi ke bawah. Nah, di sini nih teman-teman. Saya mah yakin yang namanya pertolongan Allah itu maha dahsyat dan ada luar biasa. Karena Deden ini Deden masih inget gak Den? Deden ini jalan berdua nih, lempang di trotoar. Dia udah kayak gak berdosa aja ngomongnya begini. Saya masih ingat ngomongnya begini. Gimana? Asep, kita itu masih kecil, belum loba dosa. Ku Allah ge urang masih kene di tang tayungan. Sugan we mangih duit. Cek Deden. Dan luar biasa subhanallah. Begitu jalan lamun cek bahasa kolater mah can magaring tah leda lipahenu ngecap teh. Mangih duit kan 20.000. Ngagoler di sisi jalan. Alhamdulillah dicokot tuh urang langsung megat bus. Apal kan baheula mah di mana-mana ke rambutan. Apalnya kampung rambutan. Akhirnya orang singkat cerita naik nyampe kampung rambutan. Ingat waktu itu masih beli minuman yang namanya prutang baheula mah di Jakarta. Iya, prutang. Nu koneng. Iya, betul. Beli gorengan diganjel beuteung sisa uang 4.000 ka Cianjur moal nepi ka Bandung komo. Nya. Akhirnya nangis deui 2 antah. Didinya teh di rambutan teh. di kampung rambutan. Dan setelah itu mikir dia ingat dia pernah kerja kemarinnya beberapa hari yang lalu kerja di bangunan Kang. Dia kerja di bangunan di Jakarta, di situ masih ada uang. Akhirnya ikutlah ke dia tuh 4.000 nyampe ke Pondok Indah naik Metro Mini 1.000 nyampe lah ke bangunan dan di situ ada uangnya, ada emangnya. Terima kasih kalau nonton ini bisa pernah nolongin saya. Di situ saya daftar kerja tapi gak diterima. Akhirnya saya bisa pulang karena ngejual tas gendong punya kakak yang tadi datang ke sini tuh yang ikut makan. 35.000 dijual dan saya alhamdulillah bisa pulang kembali ke Cianjur sampai ke rumah. Itu belum nyampe perjuangan ke jadi artis ya. Iya. Masih panjang. Itu Perjuangan hidup pertama tahu Jakarta ya. Akhirnya balik ke bapak ke sini ngarit lagi. Ini bekas arit semua. Ini bekas waktu ke ngarit tuh cedak tuh baradag. Dan singkat cerita ada yang ngajak kerja waktu itu di Ruko di Sukabumi, perbatasan di Gekbrong. Di situ dapat sekitaran 2 tahun 3 tahun. Nah, aya nu ngajakan Kang. Ngajakan ke Jakarta untuk jadi figuran. Di situ titik terang ya. Titik. Can apal figuran teh naon, ditanya figuran teh yang lewat jadi warga pasar, jadi warga apa. Waktu itu masih ada sinetron di TPI Mamat Pasar Jangkrik judulnya. Ikutlah ke sana, izin ke bapak, Pak izin ke sini, saya pengen ke Jakarta. Rek jadi naon di Jakarta? Rek syuting gitu. Syuting.
yang jadi artis ngimpi cek si bapak itu jangan luhur teuing akhirnya berangkatlah ke Jakarta. Di Jakarta orang lain mah yang jadi figuran dari Cianjur waktu itu ada agensi, ada istilahnya agen untuk jadi warga. 2 hari 3 hari pada pulang. Saya mah sampai 6 bulan Kang di dunia film. Saya tidak punya kontrakan. Di mana saya ngantuk, di situ saya tidur. Namun ibarat kata gaulna mah ngagembel lah. Di dunia film selama 6 bulan saya pelajari dan sampai saya kenal beberapa pelawak, beberapa artis. Yang pertama saya kenal itu artis grupnya Kang Sule. Yang pertama saya kenal Kang Oni SOS yang sekarang jabat jadi DPD Jawa Barat. Alhamdulillah. Kenal di situ, saya ikut, akhirnya saya nyerah. 6 bulan saya pulang kampung, ngurus deui domba, ngarit deui maraban domba 11 ekor waktu itu. Dan dapat setahun di kampung, balik lagi ke Jakarta. Di Jakarta saya jadi asisten dan saya pernah jadi kru, terus saya punya guru namanya Kang Uci almarhum. Kang Uci beliau yang menjadi Pak RT awas ada Sule. Dia masih guru, masih gurunya Kang Sule juga. Masih guru Kang Sule juga. Jadi saya belajar sama beliau, diajarkan MC, diajarkan bagaimana caranya berkomedi, diajarkan caranya bagaimana silaturahmi, saya diajarkan. Begitu banyak beliau mengajarkan banyak hal sama saya. Dan dari situ saya pulang setahun sekali ke sini. Dan akhirnya di situ saya jadi kru Kang, Lilila namanya. Jadi kru tukang ninyuh kopi Kang. Namanya PU, pembantu umum. Iya betul. Nah berhubung saya mah lulusan SD Kang, lulusan SD. Kalau ibarat kan kalau di dunia film tuh ada yang kuliahnya di IKJ, betul. Yang kuliahnya itu di perfilman, di ISB, di mana di Bandung. Kalau saya boro-boro buat gitu. Akhirnya saya menggunakan kalau cekolot mah ilmu nyakcaknya, ngalikeun. Jadi selama saya melayani kru sebanyak 40 orang dan artis ninyuh kopi, saya disitulah melihat artis ke acting, bagaimana caranya medep kamera, bagaimana caranya berkomunikasi, berdialog. Saya pelajari dan akhirnya sutradaranya beliau udah saya anggap guru saya, namanya Rosso MYS. Waktu itu garap kita di PH-nya Nagita Salvina. Gigi belum nikah sama Arafi Ahmad. Udah gitu saya berjalan di situ sekitar 2 tahun Kang. Nah, setiap ada judul pasti ada warga yang dialog, yang jadi betul. Itu saya yang main. Saya makin bisa. Terus belajar. Akhirnya saya di situ casting Kang. Casting itu ada pemilihan. Kalau ada sebuah dapur sinetron yang mau garap sinetron itu mengadakan kayak perlombaan untuk pemilihan peran. Ya betul. Nah, akhirnya saya ikutan casting di Trans TV. Waktu itu dititipin sama artis senior yang main di Jodoh Wasiat Bapak yang jadi Pak RT. Saya ngikut di Trans dan alhamdulillah saya kalau misalkan mau casting mau apa saya selalu nyempetin telepon ke mama ke bapak minta doa dan lolos waktu itu. Dapat sebuah FTV, saya dapat peran di situ, saya dapat kontrak pertama di situ dan akhirnya dari situ dengan penuh perjuangan Kang, casting kesana kemari, akhirnya masuk ke MNC dan alhamdulillah tahun 2016 berkat perjuangan, berkat doa orang tua, doa dari teman-teman, saya lolos di sinetron Dunia Terbalik. Nah, itu yang lagi puncak-puncaknya. Disitulah Dunia Terbalik tayang sampai 6 tahun. Betul. Dan alhamdulillah yang namanya Allah mengangkat derajat manusia itu sangatlah mudah ya. Betul. Sangatlah mudah. Yang penting kita tetap berusaha. Dan akhirnya di situ saya alhamdulillah Kang. Ya sampai dari situ bisa ketemu Akang alhamdulillah. Sekarang. Iya. Bisa banyak teman. Dan saya juga tahunya Kang Cuy itu memang dari Dunia Terbalik. Lagi memuncak-muncaknya, iya. Dunia Terbalik. Dari situ alhamdulillah saya nikah. Dan luar biasa, masya Allah, berkat mereka tuh perjuangan yang dari rumah, orang tua saya semuanya, karena saya masih saya ingat guru saya pernah bilang begini, kunci kesuksesan lu ini, kamu ini adanya di orang tua gitu kan, jangan sampai menyia-nyiakan, apalagi yang masih ada orang tuanya, ya, betul. Orang tua, maka
jika rezekimu ingin seperti para raja, rajakanlah kedua orang tua gitu. Betul. Tah eta cenah ingat. Kunci. Jadi intinya mah nyuhun doa ke orang tua. Meskipun sekarang mungkin belum bisa membahagiakan orang tua. Iya. Betul. Berarti itu ya kuncinya itu. Aja. Luar biasa. Jadi Nah, ada pertanyaan nih. Siap. Kan kalau saya lihat acting Kang Ucuy itu suka ada peran-peran seperti kayak suara kakek-kakek, terus bisa kayak nyinden. Itu memang dari kecil apa memang setelah masuk di dunia acting belajar? Semuanya sih dipelajari ya, tapi mungkin ada bakat, mungkin entah keturunan emang aya ngahaleuangnya. Dan nenek saya teh dulu tukang nyawer. Tukang nyawer. Tapi mun dititah nyanyi saya mah ampun paralun. Bisa nyanyi. Iya. Ada bakat terus dipelajari. Ada bakat dipelajari. Jadi luar biasa lah intinya mah. Semuanya ini nih ibu saya nih, Masya Allah, yang luar biasa, Masya Allah mah ini mama saya. Nah, kita ngobrolnya pindah ke sini. Jadi mama saya selalu mendoakan saya nih sama bapak saya. Bidadarinya Kang Ucuy. Bidadarinya saya, surganya saya ini mah kunci kesuksesan. Si Soleh, si Bager. Ternyata Kang Ucuy manja banget ya. Manja. Jadi kalau pulang tuh selalu dinalahunan mama, dinalahunan bapak. Alhamdulillah ya Allah. Inti namanya ya saya pernah mendengar cek kiai. Sehebat apapun kita, sekeren apapun kita, sukses apapun kita, kalau kita masih menggores hati orang tua kita, itu semuanya sia-sia. Betul. Leres pasti kabeh gitu. Inti nama kita harus hormat sama orang tua. Masya Allah. Luar biasa Kang Cuy, ya Allah. Amin. Ini mungkin bisa jadi contoh saya juga buat saya dari pribadi juga ini. Mudah-mudahan orang tua saya juga bisa seperti Kang Cuy seperti ini bisa di udah sukses. Ya Allah, ya. Udah sukses. Amin. Asli ini cerita ini ya Allah. Kang Mang Pep lihat ya Allah. Ini momen. Apalagi kan Mang Pep lagi sakit. Iya, betul lagi sakit. Kita doakan ya. Mama sehat. Mama Mang Pep nuju teu damang mah. Ya. Nah dikantunkeun atuh yo. Manu ieu mana? Ya. Mama Pep. Mang Pep itunya. Pokoknya tanpa orang tua mah saya mah hampa lah. Jadi ya sehat ya atuh sih mamanya. Amin mudah-mudahan. Kita doakan. Tapi jujur. Anak mama, anak bapak yang paling bandel saya. Yang paling bandel dulu ya, dulu, iya, dulu. Cuman saya merubah diri. Gimana caranya? Wah, dulu mah bandel kan. Bandel saya mah beneran, tukang kabur, pokoknya segala rupa bandel, paling bandel budak bapak. Dan akhirnya saya pernah menemukan guru, udah berhenti, jangan bandel gitu, sok kamu minta doa sama orang tua dan insya Allah kamu akan bisa merubah gitu, akan bisa ya. Intinya mah jika ingin kamu mendapatkan yang terbaik maka perbaikilah diri kamu dulu, jadi nanti kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baik, orang hebat, diberi rezeki yang terbaik. Betul. Dan insya Allah semuanya akan baik. Tapi walaupun itu jangan salah, rintangan pasti halangan, cobaan, kita kuat enggak gitu. Ya, betul. Disitulah kita harus punya mental yang kuat, karena mental saya ingin bahagiain orang tua, ingin merubah ya, dari dulunya belum bisa ngasih rezeki, sekarang bisa gitu. Alhamdulillah ya itu ya. Walaupun sekarang masih seperti ini, masih hidup di kampung, tapi nyaman seperti ini kan. Iya, memang luar biasa ini mah, nyaman banget asli. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Gelis kan Mama Abi mas. Udah budak lagi kasih batu. Iya. Ganteng. Iya, imut. Imut sedikit amit. Aduh, hatur nuhun pisan ya Umi. Sami-sami, Kang. Mohon. Abdi tos diangkeun jadi dia. Namun dicarioskeun perjuangan, misalkan di dunia perjuangan di dunia film banyak kerintangan Kang. Pasti. Banyak kalau diceritain kan mah memorina moal pinuh cek abdi oge. Karena orang taunya sukses aja. Taunya Mang Masjid aja. Padahal mah saya pernah prosesnya ya. Pernah sare di emperan, sare di musola. Ibaratna teu dahar sampai 2 poe mah udah saya gares Kang. Udah biasa di dunia film mah gitu. Aduh, pasti Cacian, ini Umi makian, pasti bangga banget ini. Alhamdulillah bangga bahagia. Bahaya punya Kang Ucuy ini. Ya Allah.
Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Kang Ucuy karirnya lebih sukses lagi, lebih maju lagi, berkah lagi. Amin. Mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Diberi kesehatan. Amin. 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 Ibu dan ayah juga. Ya. Amin. 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 Asal ulah didoakeun nyanung ya abdi. Nah, kalau basicnya artis lu gini. Jadi lagi sedih-sedihnya, Soleh di TV-nya. bisa ya, aktingnya bisa ini. Kita lagi sedih tuh, jadi sekarang buyar tuh. Si Mimin bisa. Mimin hiji kan, neng enak hiji. Pas. Aduh, ini nggak beres ini. Aduh, ngopi deh ini, nggak beres kawan-kawan ini. Karunya si Soleh tuh Neng Endah. Bapak oh gitu nyanung.